Bab 2171. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Pertemuan lama akan segera berakhir, harap bersabar sebentar. Mendengar suara ganas itu, Dawis sedikit gemetar, dan merespons seperti ini. Tuan, siapa orang di menara, yang berani meneriaki Anda, apakah Anda ingin muridnya masuk dan memukulinya? Lu Chen bergegas mendekat, menatap pagoda Xuantian, dan bertanya. Jangan main-main, yang ada di menara adalah leluhur dari sekte Xuantian, gurunya ada di depannya, dia hanyalah seorang anak muda, senioritasnya sekitar 100 tingkat lebih rendah. Orang asli yang mendominasi berkata dengan cepat. Apakah dia hebat? Sangat luar biasa. Batas apa? 3 kaisar. Rumput apa? Xuantian Zong menyembunyikan bos sebesar itu, kenapa dia tidak mengambil tindakan saat binatang laut itu menyerang tadi? Sang Patriark telah lama mengetahui bahwa ratusan Raja Super sejati berasal dari ras roh, dan mereka melakukan penyergapan terhadap binatang laut. Apalagi yang perlu dilakukan oleh Sang Patriark? Aku akan pergi, ketiga kaisar, jika kamu menembak dengan santai, binatang laut akan segera musnah, dan tidak ada satupun dari mereka yang bisa melarikan diri. Sebenarnya, leluhur baru saja menyelesaikan 3 segel belum lama ini. Dia berada pada saat kritis dalam mengkonsolidasikan wilayahnya. Tidak nyaman untuk bergerak, jika tidak darahnya akan mudah berbalik. 3 kaisar. Lu Chen menatap pagoda Xuantian dengan heran, dan berkata lagi, keberuntungan Kaisar Agung akan segera keluar, dan dia telah menyelesaikan 3 segel, yang berarti dia memiliki kekuatan untuk membuktikan Dao Kaisar Agung. Nenek moyang tidak akan bersaing memperebutkan kekayaan Kaisar. Orang asli yang mendominasi menggelengkan kepalanya, dan berkata lagi, umat manusia memiliki kaisar bersayap, dan leluhur terlalu malas untuk bertarung dengannya. Ngomong-ngomong, kaisar sayap, Lu Chen tiba-tiba menyadari, dan berkata lagi, kaisar binatang dengan binatang itu, kaisar tidak akan keluar, dan tidak ada yang akan melawan. Kira-kira sama, kata orang sungguhan yang mendominasi dengan tidak wajar. Namun, Xuantian Zong memiliki seorang kaisar, mengapa tidak mengumumkannya ke publik? Lu Chen bertanya, Xuantian Zong sudah keluar secara mandiri, kenapa harus diumumkan? Selain itu, leluhur tidak peduli dengan urusan duniawi, dia berkonsentrasi pada budidaya dan tidak ingin diganggu oleh orang lain. Dia telah hidup mengasingkan diri di pagoda Xuantian selama puluhan ribu tahun. Hanya pejabat senior sekte Xuantian yang tahu tentang keberadaan leluhur, dan murid Xuantian di bawah tidak tahu apa-apa tentang itu. Xuantian Zong, terima kasih kepada para leluhur, jika tidak, mereka akan punah. Orang sungguhan yang mendominasi mengatakan demikian. Tidak, Xuantian Zong sangat kuat, bahkan jika nenek moyang tidak bergerak, tidak ada yang bisa mengancam Xuantian Zong. Lu Chen tidak dapat mempercayainya. Kaisar sayap bisa, kata orang sungguhan yang mendominasi. Itu dia lagi, Lu Chen tiba-tiba menyadari. Benar, Kaisar Yi yang jahat itulah yang mengancam keberadaan Xuantian Zong. Orang asli yang mendominasi berhenti sejenak, dan kemudian berkata, pada awalnya, Kaisar Yi membunuh Kaisar baru Xuantian Zong, memaksa Xuantian Zong berpisah dari pagoda Changyuan, dan sejak itu mendirikan keluarganya sendiri, berperang melawan pagoda Changyuan. Yi Huang adalah orang gila, untuk menyingkirkan pesaing, dia bahkan membunuh Kaisar pendatang baru dari rasnya sendiri. Lu Chen tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan bertanya lagi, leluhur Xuantian juga seorang kaisar, mengapa Kaisar Yi biarkan saja? Potong, Kaisar Yi tidak mudah mati, dia telah memindahkan leluhurnya sejak lama, dan menemukan bahwa itu tidak mudah untuk dipindahkan, jadi dia tidak berjuang keras. Orang asli yang mendominasi melirik Master Sekte Xuantian, dan berkata lagi, jika leluhur tidak ada di sini, Master Sekte saya memadatkan bentuk embrio mahkota, dan itu pasti akan menarik pemusnahan Yi Huang. Kaisar Yi benar-benar keji, situasi hebat di mana umat manusia kuat, dia baru saja memusnahkannya hidup-hidup. Lu Chen mendengus, dan berkata dengan marah, bajingan seperti ini tidak bisa tinggal. Suatu hari, aku pasti akan membunuhnya. Hanya kamu, orang asli yang mendominasi melirik ke arah Lu Chen dengan heran, dan berkata dengan marah, sebaiknya kamu berhenti membual, lihat wilayahmu sendiri, dan kemudian lihat wilayah orang-orang di sekitarmu. Bahkan wilayah bocah gendut pun adalah jauh lebih tinggi dari milikmu. Jika kamu tidak berkultivasi dan berkembang, kamu hanya berpikir untuk memenggal kepala kaisar, dan kamu akan memenggal kepala kecoa. Oke,
Aku tidak akan berbicara omong kosong denganmu lagi. Jangan menyapu bersih apapun di Xuan Tianzong, kamu ikut denganku untuk menikmati berkah. Lu Chen tidak repot-repot menjelaskan kepada Daois-Daois, jadi dia hanya meminta Daois-Daois untuk pergi. Bagaimanapun, tujuan datang ke Xuan Tianzong juga sama. Patriark Xuan Tian itu sangat luar biasa, tetapi dia berada dalam momen kritis dalam kultivasi, jadi tidak nyaman untuk keluar. Pada saat ini, jika guru dibawa pergi secara langsung, Master Sekte Xuan Tian tidak dapat menghentikannya, dan Patriark Xuan Tian hanya dapat menatap kosong. Setelah membawa Master ke kota Zhongzhou, semuanya akan aman. Dengan adanya Kaisar Bajingan itu, akankah Patriark Xuan Tian berani datang ke kota Zhongzhou untuk meminta seseorang? Berkah apa yang kamu nikmati? Orang sungguhan yang mendominasi menatapnya, membuka tangannya yang besar, dan mendorong Lu Chen ke samping. Ayo, ayo. Tuan akhirnya ditemukan oleh para leluhur, dan dia dipromosikan menjadi orang sungguhan. Jangan mempengaruhi masa depan orang nyata menguasai. Maaf, menyapu lantai, masih ada masa depan. Lu Chen bingung. Di Xuan Tianzong, menyapu tanah di tempat lain adalah pekerjaan orang-orang rendahan, dan ini sangat menjanjikan. Orang sungguhan yang mendominasi melirik ke pagoda Xuan Tian, dan langsung menjadi bangga. Namun, menyapu lantai di pagoda Xuan Tian adalah pekerjaan orang-orang tingkat tinggi, dan masa depan tidak terbatas. Kamu menyapu lantai di sini, apakah Patriark Xuan Tian akan memberimu manfaat? Lu Chen bertanya, kamu tidak perlu menggunakan energimu yang sebenarnya, cukup bersihkan semua daun-daun berguguran di depan pagoda Xuan Tian, dan kamu akan berhasil sebagai seorang guru. Kamu dapat memasuki Sekte Xuan Tian untuk menerima warisan leluhurmu yang tiada taraf. Petik 2. Orang asli yang mendominasi tampak bersemangat, dan berkata, pada saat itu, kultivasi master akan meningkat pesat, dan bahkan menjadi seorang kaisar tidak akan menjadi masalah. Sapu semua daun yang berguguran tanpa yuan asli. Lu Chen mendongak dan melihat ada banyak daun berguguran di hutan sekitarnya, dan mereka terbang terus-menerus, seolah-olah tidak akan pernah berhenti. Jadi dia berkata dengan marah, Tuan, tempat hantu ini memiliki daun-daun berguguran yang tak ada habisnya. Jangan menurutmu itu sangat menjengkelkan. Apakah ini aneh? Ini adalah tugas yang diberikan nenek moyang kepada saya sebagai guru. Tidak peduli betapa anehnya itu, saya tidak akan mengeluh atau menyesal sebagai seorang guru. Orang asli yang mendominasi berkata dengan tegas, untuk menjadi seorang guru, Anda harus lulus ujian leluhur sebelum Anda bisa mendapatkan hak untuk memasuki Xuan Tian. Kelenteng, tidak peduli berapa lama kamu membersihkannya, kamu harus menyapunya sebagai seorang guru. Daun-daun yang berguguran ini sangat banyak dan tidak ada habisnya, dan mereka terlihat seolah-olah semuanya sama. Lu Chen menyipitkan matanya dan berkonsentrasi di pemandangan daun-daun berguguran di langit. Dia tiba-tiba teringat sesuatu dan menamparkan kepalanya, Tuan, Anda tidak perlu memindai lagi. Ini adalah permainan. Sekalipun Anda memindai selama 100.000 tahun, Anda tetap tidak dapat menghapus semuanya, daun-daun berguguran. Biro, orang asli yang mendominasi itu bingung. Anda sedang menyapu lantai di sini. Pernahkah Anda melihatnya dengan cermat? Pemandangan daun-daun berguguran di langit sebenarnya sama. Lu Chen menunjuk ke langit sekitarnya dan berkata demikian. Saya telah lama menyapu lantai pagoda Xuan Tian sebagai seorang guru, tetapi saya belum pernah mengamatinya, dan saya tidak tahu apakah akan ada hal seperti itu. Dengan pengingat Lu Chen, orang asli yang mendominasi membuka matanya dan dengan hati-hati mengamati daun-daun berguguran di sekitarnya. Ternyata Lu Chen benar, di sekitar hutan, meski banyak daun-daun berguguran beterbangan di langit, selama Anda mengamatinya dengan cermat, perlahan Anda bisa melihat masalahnya. Setiap 10 atau lebih napas, pemandangan daun-daun berguguran yang tak terhitung jumlahnya mengambang di belakang persis sama dengan pemandangan daun-daun berguguran yang mengambang di depan, dan hal yang sama juga terjadi di belakang. Pemandangan daun-daun berguguran ini persis sama, berulang, berulang dan mengulangi, tanpa henti, tanpa henti. Ini, orang sungguhan yang mendominasi melihat pemandangan daun-daun berguguran di langit, dan tidak tahu apa yang sedang terjadi untuk sementara waktu, jadi dia tertegun. Saya pernah mendengar Aisan berkata bahwa ada jenis jimat khusus yang dapat mengulangi gambar sebelumnya berulang kali tanpa mudah diketahui. Lu Chen tersenyum dan berkata, namun, jimat semacam ini tidak dapat dibuat oleh ahli jimat biasa. Hanya ahli jimat yang sangat kuat yang dapat melakukannya. Jika itu benar-benar hantu jimat, lalu jika jimat itu rusak,
bukankah daun-daun yang berguguran akan dikosongkan? Mata Dao Daois langsung berbinar, dan dia bertanya lagi, tapi, sebagai seorang guru, saya tidak pandai jimat, tahukah kamu di mana jimat itu disembunyikan? Jika tidak ada kecelakaan, di depan pagoda Suantian, tempat Anda menyapu lantai. Lu Chen menambahkan, selama orang berdiri di sini, akan ada daun-daun berguguran yang tak ada habisnya. Pemandangan itu terus berulang, dan Anda tidak akan pernah bisa membersihkannya. Di bawah kaki guru, orang sungguhan yang mendominasi melihat ke tanah di bawah kakinya, dan segera menekan dengan tangan besarnya, esensi sebenarnya bergetar keluar, dan langsung menuju ke tanah. Sesaat kemudian, jauh di dalam tanah, terdengar suara teredam, seolah-olah ada sesuatu yang telah diledakkan oleh raja yang sebenarnya. Segera, gumpalan asap hijau keluar dari tanah dan melayang ke udara. Asap hijau menghilang, pemandangan menghilang, daun-daun berguguran hilang, dan tanah menjadi bersih. Siapa yang menyembunyikan jimat itu di bawah tanah untuk mempermainkanku? Orang asli yang mendominasi berkata dengan marah. Apakah kamu masih perlu bertanya? Lu Chen mengangguk ke pagoda Suantian, dan berkata, nenek moyangmu pasti melakukannya. Jika kamu tidak dapat menembus lubang ini, kamu tidak akan lulus ujian. Pada saat ini, tawa yang ganas datang dari dalam pagoda Suantian, hahaha, hahaha, uhahaha. Gelombang suara tawa itu bergetar, mengguncang puncak gunung, dan pagoda Suantian pun bergetar. Saya tidak tahu sudah berapa ribu tahun sejak saya membuat game ini. Suantianzong memiliki banyak orang jenius tak tertandingi yang pernah menyapu lantai di depan pagoda. Sampai hari kematian, mereka masih belum menyelesaikan situasi Lao Su. Mereka semua tidak berguna, sombong juga tidak ada gunanya, jika muridmu tidak begitu pintar dan membantumu memecahkan situasi ini, kamulah yang akan menyapu lantai sampai mati. Saya bersumpah bahwa mereka yang menyapu daun-daun yang berguguran dapat memasuki pagoda Suantian dan mendapatkan warisan yang tiada taraf. Suara ganas itu turun, dan pintu pagoda Suantian perlahan terbuka. Setelah pintu menara terbuka penuh, seseorang berjalan keluar perlahan, itu adalah seorang lelaki tua bertelanjang dada. Orang tua itu terlihat kuat, besar, berotot, dan kokoh. Namun, penampilan sesepuh itu tak terlukiskan, dengan mata segitiga, hidung mancung, mulut singa, dan wajah berdaging, dengan temperamen yang kejam, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, dia tampak seperti penjahat keji. Aura lelaki tua yang kejam ini tidak stabil, tapi menakutkan. Kemanapun dia pergi, ruangnya terdistorsi dan kehampaan bergetar. Hal yang paling menarik perhatian adalah di kepala lelaki tua yang kejam itu, terdapat mahkota lingkaran cahaya yang kokoh, bersinar dan mempesona. Terlebih lagi, tubuh lelaki tua yang kejam itu tidak lagi mengeluarkan energi, dan 3 pembakar tertutup sepenuhnya. 3 kaisar, puncak dari kerajaan, temui leluhur. Daois dan Master Sekte Suantian buru-buru berlutut dan menyapa lelaki tua kejam itu dengan sopan santun tertinggi. Benar, lelaki tua ganas ini adalah leluhur Sekte Suantian. Saya telah melihat Kaisar Suantianzong. Sangguan Jin dan yang lainnya tidak berani lalai, membungkuk dalam-dalam, dan memberi hormat kepada prajurit. Leluhur tua, ada orang luar di sini, tapi kamu tidak boleh keluar. Suantianzong mengingatkan dengan suara rendah. Keberuntungan Kaisar Agung akan segera keluar, dan segala jenis iblis dan monster muncul, jadi saya tidak peduli lagi. Orang tua yang galak itu melambaikan tangannya, dan melihat Lu Chen tidak bergerak, hanya menatapnya, dan segera menanyainya dengan galak. Nak, kenapa kamu begitu kasar? Aku sedang memikirkan sesuatu, kata Lu Chen. Apa yang kamu inginkan? Orang tua yang kejam itu bertanya lagi. Saya pikir leluhur Sekte Suantian akan memiliki wajah yang baik hati. Tidak peduli seberapa buruk dia akan tetap cantik. Lu Chen menghela nafas, dan berkata lagi, tetapi aku tidak pernah menyangka leluhurnya terlihat begitu kejam, aku benar-benar tidak bisa bereaksi. Kamu memiliki ciri-ciri yang cantik, dan seluruh keluargamu memiliki ciri-ciri yang cantik. Orang tua yang kejam itu menatap Lu Chen dengan galak, dan berkata dengan kejam, benar, aku terlihat kejam, jadi nama Tao adalah Vicious Tao. Apakah ini benar-benar nama Dao ini? Lu Chen menoleh untuk melihat gurunya, dan tersenyum lagi, karena kepribadian tuanku yang mendominasi, nama Taonya telah menjadi orang nyata yang mendominasi, dia benar-benar orang yang sama dengan leluhurnya. Mirip dengan adikmu, siapa yang sama dengan pengecut itu?
Pendeta Tao yang kejam itu menatap tajam ke orang yang mendominasi itu, dan kemudian berkata dengan kejam, orang ini sangat bodoh, jika dia tidak menerima murid magang yang menarik perhatian, dia akan selalu menjadi penyapu sampai dia mati. Petik 2. Leluhur tua, saya, Lu Chen, sangat berbakat, memiliki potensi besar, sangat kuat, dan sangat pintar. Mendengar ini, pria sejati yang mendominasi tidak marah, tetapi mengikuti kata-kata pria sejati yang kejam, dan mencoba yang terbaik untuk menjual Lu Chen. Permainan leluhur sebenarnya dirusak oleh Lu Chen, dan Lu Chen adalah murid dari muridnya, dan dia memiliki hubungan yang baik dengan Xuan Tianzong. Nenek moyang dapat membiarkan dia memasuki pagoda Xuan Tian dan mengolahnya. Kembangkan adikmu, dia dari pagoda Changyuan. Orang yang paling aku benci. Anak ini tidak memberi hormat padaku saat dia melihatku. Dia tidak besar atau kecil. Aku sangat membencinya, masih membudidayakannya. Jika saya tidak menggunakannya untuk menanam bunga, saya menganggapnya sebagai sial. Cek, lihat anak ini, dia hanya raja sejati, wilayahnya sangat rendah sehingga tidak ada yang bisa menandinginya, dia, bahkan bawahannya jauh lebih tinggi darinya, aku benar-benar tidak tahu bagaimana dia mengacau. Salah satu raja sejati, negara raja sejati hanya bisa diperkenalkan. Bagaimana saya bisa mengembangkan ini? Orang yang ingin saya kembangkan harus tiada taranya, dan harus termasuk raja super sejati, agar bisa ditanam. Tidaklah cukup menjadi sombong, kamu hanya bisa mencapai Liu He, aku akan kembali berlatih, melangkah ke raja super sejati dan kemudian datang ke pagoda Xuan Tian. Orang yang sebenarnya kejam tidak hanya memiliki suara yang kejam, tetapi juga memiliki sikap yang kejam. Dia berbicara satu demi satu, dan sangat vulgar. Namun, meskipun nada suara orang asli yang galak itu galak, dan dia terus mengatakan bahwa dia membenci Lu Chen, dia ingin mengolah Lu Chen. Sangat disayangkan bahwa ranah Lu Chen terlalu rendah, dan orang sungguhan yang kejam tidak dapat mengolahnya bahkan jika dia menginginkannya. Namun, Lu Chen memiliki keterampilan magis dan memiliki potensi besar, jadi dia tidak perlu dikembangkan oleh orang sungguhan yang kejam. Selama tuanku menjadi raja super sejati, bisakah dia memasuki pagoda Xuan Tian dan menerima warisan yang tiada taraf? Lu Chen bertanya dengan cepat. Tentu saja, jika dia tidak menjadi raja super sejati, bagaimana saya bisa membantunya menjadi kaisar? Kata orang sungguhan yang kejam itu. Sungguh luar biasa kamu bisa membantu tuanku menjadi kaisar. Mendengar bahwa guru mempunyai kesempatan untuk menjadi kaisar, Lu Chen menjadi bersemangat. Masternya awalnya adalah Kaisar Tua Miao, dan juga seorang veteran arogansi tiada taraf, dengan masa depan yang sangat cerah dalam seni bela diri. Sangat disayangkan bahwa selama ribuan tahun, sang guru telah diganggu oleh luka tersembunyi, dan kultivasinya lambat untuk ditingkatkan, dan kultivasinya bahkan berhenti di alam yang mulia. Tetapi sejak Lu Chen menyembuhkan luka tersembunyi sang master, potensi yang telah dikumpulkan sang master selama ribuan tahun meledak, dan peningkatan pesat dalam dunia adalah hal yang pasti. Selain itu, sumber daya pelatihan Xuan Tianzong tidak buruk. Diharapkan sang master akan berlatih di sini dan segera mencapai Liu He. Bagi sang majikan, rintangan terbesar adalah menjadi kaisar, bukan menjadi raja super sejati. Jika Anda ingin membuktikan kaisar agung, Anda harus menjadi kaisar terlebih dahulu. Tuanmu tidak berguna, berkelahi dengan orang lain ribuan tahun yang lalu, merusak fondasinya, dan melewatkan waktu pelatihan emas, jika tidak, dia akan menjadi raja dan kaisar. Orang sungguhan yang galak itu mendengus dingin, menatap orang sungguhan yang sombong itu dengan ketidakpuasan, dan berkata, namun, ada yang ingin kukatakan dulu, kamu sudah agak tua sebagai arogansi yang tiada taraf, dan keberuntunganmu mungkin tidak cukup untuk menjadi seorang kaisar. Setelah mendapatkan warisan yang tiada taraf, saya tidak akan berani dijamin Anda akan 100% dinobatkan sebagai kaisar. Petik 2. Leluhur tua, murid ini masih ingin memberi Lu Chen kesempatan untuk menjadi kaisar. Pria sejati yang mendominasi berpikir sejenak, dan kemudian berbisik kepada pria sejati yang kejam, Lu Chen, dia pernah mengalami petualangan yang luar biasa, memiliki harta yang tiada taraf, dan memiliki potensi besar, tak tertandingi di dunia. Itu bukan urusanku, dia dari pagoda Changyuan, dan aku tidak akan melatih siapapun di pagoda Changyuan. Melihat orang asli yang mendominasi masih mempromosikan Lu Chen, orang asli yang kejam itu sangat kesal, dan berteriak dengan kejam, bukankah sudah kubilang, ranah anak itu terlalu rendah,
bajingan raja sejati bahkan tidak bisa mendukungnya tembok, panggil aku bagaimana cara berkultivasi. Kecuali, dia segera melangkah menjadi raja super sejati, jika tidak, kamu diam untukku. Petik 2. Leluhur tua, orang asli yang mendominasi masih ingin bertarung, tetapi disela oleh Lu Chen, orang sungguhan yang kejam. Benarkah saat tuanku melangkah menjadi raja super sejati, kamu bisa mengolahnya? Itu benar, bahkan jika saya tidak mencapai alam raja super sejati, saya tidak akan bisa mengolahnya. Tapi dia hanyalah Raja Liu He yang sebenarnya, dan mungkin perlu beberapa waktu untuk melangkah ke alam raja yang super nyata. Namun, dia harus memasuki alam raja super nyata sebelum kaisar dipindahkan, jika tidak, dia tidak akan datang ke Laosu. Seorang jenius tua yang tak tertandingi seperti dia, yang potensi kultivasinya telah ditekan selama ribuan tahun, baru saja meledak sekarang, dan ketika energi spiritualnya dihidupkan kembali, energi spiritualnya telah meroket. Waktunya sangat tepat, di bawah lingkungan yang baik, jika dia tidak bisa menerobos Raja Sejati Liu He dalam waktu singkat, maka dia bisa tidur nyenyak. Kata orang sungguhan yang kejam itu. Dalam waktu singkat, berapa hari? Batasnya, Lu Chen berkata, Sekte Suantianku memiliki banyak pil Raja Sejati 9 butir untuk dia makan. Dalam setengah tahun, dia akan menjadi babi, dan dia harus menerobos. Kata orang sungguhan yang kejam. Tidak, Sekte Suantian Anda sekarang memiliki banyak pil Raja Sejati Jiuxuan, setengah tahun harus dipersingkat beberapa bulan. Kata Lu Chen, pelet Raja Sejati Jiuxuan. Orang sungguhan yang kejam itu menyipitkan mata ke arah Lu Chen, dan berkata sambil mencibir, kamu memberikannya. Ya, Lu Chen mengangguk. Saya telah hidup lebih dari 100.000 bertahun-tahun, dan saya belum pernah melihat seperti apa pil Jiuxuan. Orang asli yang kejam itu menengadah ke langit dan tertawa, dan berkata lagi, sombong, sombong, muridmu pintar, tapi dia tidak ambigu sama sekali saat dia membual. Laporkan kepada Patriark, sekte kami telah menerima pil Raja Sejati Jiuxuan dari Lu Chen, totalnya 500.000 keping. Pada saat ini, Master Sekte Suantian buru-buru muncul, dan mengubah kesepakatan dengan Lu Chen menjadi hadiah dari Lu Chen karena meskipun Patriark Suantian sangat jahat, dia sangat berterus terang, mengatakan satu adalah satu, mengatakan dua adalah dua, dia benci tawar-menawar dengan orang lain, dia pikir itu merugikan diri sendiri, sangat hina. Jika leluhur mengetahui bahwa dia telah berdagang dengan Lu Chen dengan sekumpulan pil Raja Binatang tingkat tinggi, dan bahkan menawar. Tidak apa-apa, apakah dia masih penguasa Sekte Suantian? Oleh karena itu, dia harus menutupi kebenaran sebelum Lu Chen mengatakan yang sebenarnya. Kamu, mendengar ini, pria sejati yang kejam itu terkejut, dan wajahnya yang garang memerah karena malu. Pada saat itu, dia benar-benar ingin menamparkan Master Sekte Suantian hingga pingsan. Mengapa tidak mengirimkan suara? Jika Anda mengatakannya di depan umum, bukankah ini tamparan di wajah Laosu? Aku baru saja mengatakan bahwa Lu Chen sedang membual, tetapi kamu memukul wajahku dengan sakumu, itu bukan apa-apa. Kamu mengambil 10.009 pelet Raja Sejati yang cantik untuk menjadi sombong. Orang sungguhan yang kejam bereaksi sedikit cepat, dan segera mengganti topik pembicaraan untuk menghindari adegan yang memalukan. 10.000 keping. Terlalu banyak. Saat berikutnya, Master Sekte Suantian dan Daois-Daois berteriak serempak. Berhenti bicara omong kosong, biarkan aku yang melakukannya. Raja sejati yang kejam menatap Master Sekte Suantian, dan kemudian berkata kepada pria sejati yang mendominasi, dengan 9 pelet Raja sejati yang cantik untuk kamu makan, kamu akan memasuki alam Raja Super Sejati dengan sangat cepat, jadi jangan turun ke bawah gunung, masuk saja ke Suan bersamaku. Lupakan berkultivasi di Tianta, ada lebih banyak aura di dalam menara daripada di luar. Taati, orang asli yang mendominasi mengangguk. Kamu, setelah itu, orang asli yang ganas itu memandang Lu Chen lagi, dan berkata, Anda adalah orang pertama yang memecahkan permainan saya, tetapi saya tidak dapat mengembangkan Anda, dan saya tidak memiliki hadiah apapun untuk Anda. Mengapa kamu tidak bertanya saja apa yang kamu inginkan? Saya pikir, Lu Chen berpikir sejenak, lalu tiba-tiba melihat ke pagoda Suantian, saya ingin masuk dan melihat-lihat. Apa warisan Suantian Zong yang tiada taranya? Lancang, Master Sekte Suantian adalah orang pertama yang melompat keluar, dan berkata dengan marah, pagoda Suantian adalah area terlarang dari Sekte Suantian,
bahkan Master Sekte ini tidak dapat masuk, dan Anda, orang luar, mau masuk, sungguh luar biasa. Diam, orang sungguhan yang kejam itu menatap tajam ke arah Master Sekte Xuantian, yang langsung menyerah. Aku berkata, tanyakan saja apa yang dia inginkan, selama aku bisa melakukannya itu, aku bisa memuaskannya. Itu hanya untuk melihat warisan yang tiada taranya, dan ini bukan tentang warisan yang tiada taranya, jadi mengapa tidak? Nasib Kaisar Agung akan segera keluar, dan warisan yang tiada taranya juga telah diserahkan kepada sombong. Pagoda Xuantian tidak memiliki rahasia untuk dibicarakan. Itu akan menjadi tempat suci Xuantianzong di masa depan, dan itu tidak lagi menjadi tempat terlarang. Pria sejati yang kejam itu benar-benar berani, mengulurkan tangannya yang besar, menunjuk ke Pagoda Xuantian dengan jarinya, tuan yang sombong dan murid masuk, yang lain menunggu di luar. Master Sekte Xuantian tahu bahwa Dao Dao akan mundur dan berlatih di pagoda begitu dia memasuki pagoda, jadi dia memberi Dao Dao 10.009 pil raja sejati yang cantik. Kemudian, orang sungguhan yang mendominasi memimpin Lu Chen, dan mengikuti orang sungguhan yang kejam ke menara Xuantian. Di dalam pagoda Xuantian, ruangannya tidak terlalu besar, tetapi energi spiritualnya sangat tinggi, sekitar 5 juta kali. Orang memasuki menara untuk berlatih, ini untuk membuat keributan kecil bagi orang sungguhan yang sombong. Dengan aura di pagoda, ditambah dengan pil raja sejati Jiuxuan, tuanmu dapat memasuki alam super raja sejati dalam waktu yang sangat singkat. Orang sungguhan yang kejam memandang ke arah Lu Chen, dan berkata, ketika saatnya tiba, tuanmu akan mewarisi warisan Xuantianzong yang tiada taraf. Saya bisa mengajarinya cara menjadi kaisar. Meskipun usianya lemah, saya yakin tingkat keberhasilannya adalah cukup tinggi. Di mana barang warisan yang tiada taranya? Lu Chen melihat sekeliling, ingin melihat seperti apa warisan Peerless, tetapi dia tidak menemukan apapun. Di seluruh pagoda Xuantian, tidak ada yang lain selain energi roh. Saya benar-benar tidak tahu apa yang harus digunakan untuk menyebarkannya. Untuk sesaat, Lu Chen ragu, apakah orang jahat itu selingkuh? Seluruh pagoda Xuantian adalah tempat warisan tiada taraf berada. Pagoda Xuantian berisi jenis keberuntungan khusus, yang dapat membantu orang dengan cepat menerobos ke alam raja sejati. Ini adalah warisan Sekte Xuantian saya yang tiada taraf. Namun, ambang batas untuk warisan semacam ini sangat tinggi. Pertama-tama, pewaris harus masuk ke negara raja super sejati, jika tidak, keberuntungan khusus ini tidak dapat ditambahkan ke tubuh. Kedua, pewaris harus menjadi orang yang tiada taranya, jenius, kalau tidak dia akan ditolak oleh keberuntungan khusus jika dia tidak cukup berbakat. Orang sungguhan yang kejam itu menunjuk ke bagian dalam menara dan menjelaskannya seperti ini. Berundingkan kaisar secara langsung, atau padatkan setengah kaisar. Lu Chen bertanya, tentu saja ini adalah penganugerahan langsung dari kaisar. Hanya mereka yang tidak cukup berbakat yang akan terjebak di level semi-kaisar. Orang sungguhan yang galak itu menunjuk ke bagian dalam menara lagi, dan berkata dengan sangat tidak puas, orang di luar adalah contohnya. Dia telah memadatkan prototipe mahkota, dan mahkota itu telah tertahan selama ribuan tahun, dan dia belum melakukannya, secara resmi memadatkan mahkota menjadi bentuk benar-benar menjijikkan. Tidak perlu menebak, orang yang dimaksud oleh orang jahat itu adalah Master Sekte Xuantian di luar. Saya tidak tahu warisan pagoda Xuantian yang tiada taraf. Dibandingkan dengan Juyunguo, mana yang terbaik? Lu Chen tiba-tiba bertanya. Juyunguo, ambang batasnya sangat rendah, tetapi kemungkinan menjadi kaisar juga rendah, yang tertinggi hanya 50%, yang terendah hanya 10%, sungguh lemah. Mendengar ini, orang sungguhan yang kejam mengabaikannya, dan berkata lagi, meskipun ambang batas warisan pagoda Xuantian yang tiada taranya tinggi, tingkat keberhasilan penganugerahan kaisar setinggi 99% dan serendah 70%, bagus. Aku akan pergi, hingga 99%, ini adalah ritme dinobatkan sebagai kaisar secara langsung. Lu Chen menarik napas dalam-dalam, dan bertanya lagi, keberuntungan istimewa pagoda Xuantian sungguh luar biasa, setelah menyebarkannya sekali, berapa tahun yang dibutuhkan untuk menyebarkannya lagi? 100.000 tahun. Kata orang sungguhan yang kejam itu. Lama sekali, Lu Chen terkejut. Jadi, warisan yang tiada taranya tidak akan diberikan kepada orang lain begitu saja, dan tuanmu beruntung. Kata orang asli yang kejam itu. Apakah Kaisar Yi akan diganggu pada hari tuanku menjadi kaisar?
Lu Chen bertanya lagi, dan dia sangat prihatin dengan pertanyaan ini. Tangan Yi Huang berlumuran darah, dan dia telah membantai Ren Huang yang baru dipromosikan, dan dekan yang tidak bodoh itu mati karenanya. Jika hari ketika Tuan menjadi kaisar adalah saat kematiannya, bagaimana dia bisa dijadikan kaisar kentut? Pertemuan, orang asli yang galak itu mengangguk dengan berat, sangat yakin. Sial, bukankah tuanku sudah mati? Ekspresi Lu Chen berubah, dan dia menyarankan lagi, bisakah kamu menunda tanggal penganugerahan kaisar sedikit, ketika nasib kaisar agung akan keluar, dan kaisar Yi tidak tega peduli dengan kaisar baru. Tunda kentutnya, kaisar Deadwing itu berani menabraknya, aku akan melawannya mati-matian. Dulu, Lao Su adalah kaisar kedua, dan dia takut pada Lao Su, jadi dia tidak berani datang dan mencari-cari kesalahannya. Sekarang aku memiliki 3 segel, dan aku berada di level yang sama dengannya, beraninya dia bertindak lancang di depanku. Pria sejati yang kejam itu mendengus dingin, dan berkata dengan kejam. Jadi, Kaisar Sayap bukan lagi lawanmu. Lu Chen sangat gembira, baik Sang Guanjin maupun Fei Long memakan buah Juyun, dan tidak lama lagi mereka akan mencapai Liu He, melangkah menjadi Raja Super Sejati, dan mencapai alam Kaisar. Tetapi masalahnya adalah batu besar Kaisar bersayap sedang menekan, dan ini bukan waktu yang tepat, dan tidak dapat dinobatkan sebagai Kaisar. Jika orang sungguhan yang kejam dapat menekan Yi Huang, segalanya akan menjadi lebih mudah. Dia ingin membantu orang jahat itu dengan sesuatu. Tidak, aku bukan lawan Kaisar Yi. Kaisar Agung tidak keluar, dan Kaisar bersayap tidak terkalahkan. Ini bukan ledakan, tapi fakta. Kaisar pengendali binatang dengan binatang dewa, Kaisar manapun bukanlah tandingannya. Orang sungguhan yang kejam itu menggelengkan kepalanya dan berkata demikian. Jika Kaisar Yi tidak terkalahkan, mengapa kamu membuatnya takut? Lu Chen bertanya balik. Karena, aku jahat, kata orang sungguhan yang kejam itu. Jahat? Siapa yang tidak mau? Lu Chen terkejut. Saya menjadi jahat dan bahkan menggigit diri saya sendiri. Dia takut saya akan menggigit harimau putihnya. Kata orang sungguhan yang kejam itu dengan kejam. Ini, Lu Chen bahkan lebih terkejut, tidak tahu harus berkata apa. Hei, aku pernah menggigit harimau putihnya tanpa mengambil nyawaku. Dia masih memiliki ketakutan. Pria sejati yang galak itu tersenyum kejam, dan berkata, binatang macan putihnya sangat kuat, kekuatan tempurnya hampir sama baiknya, dan ia adalah asistennya yang kuat. Jika harimau putih terluka terlalu dalam, itu akan mempengaruhi kondisi pertarungan, sehingga dia akan takut pada Lao Su. Biasanya, dia tidak akan datang ke Xuan Tianzong untuk memprovokasi Lao Su. Petik 2. Kamu bisa menggigit binatang dewa, tahukah kamu kelemahan harimau putih? Lu Chen bertanya dengan cepat. Aku tidak tahu apa kelemahan harimau putih, jadi aku hanya menggigit telur bajingan itu. Kapan ketika tiba saatnya untuk mengalahkan harimau putih, pria sejati yang kejam itu sadar dan tertawa. Untungnya, binatang itu begitu cepat sehingga saya tidak menggigitnya menjadi seorang kasim, tetapi sakitnya sangat parah. Sangat menyenangkan. Kaisar Sayap tidak mengambil kesempatan untuk membunuhmu. Lu Chen bertanya lagi. Ya, tetapi tubuh fisikku cukup kuat. Dia tidak akan bisa memukulku sampai mati untuk sementara waktu, jadi aku harus melepaskanku. Sebenarnya, jika Kaisar Yi benar-benar menginginkan nyawa Lao Su, dia masih bisa melakukannya. Dia hanya tidak mau bekerja keras denganku dan membayar sejumlah harga. Karena tidak mungkin Lao Su bersaing untuk keberuntungan Kaisar Agung. Dia bukan ancaman utamanya. Dia tidak ingin menyudutkan penjahat. Kata orang sungguhan yang kejam. Kamu adalah 3 kaisar, mengapa kamu tidak bisa bersaing untuk mendapatkan kekayaan kaisar? Lu Chen bertanya. Aku kejam, dan aku memiliki aura ganas di tubuhku, jadi aku tidak disukai oleh Kaisar Yun. Kata orang asli yang kejam itu. Leluhur tua, aku punya permintaan. Tiba-tiba, Lu Chen menunjukkan wajah tersenyum, dan bahkan mengganti nama pria sejati yang kejam, namun sebelum dia selesai berbicara, dia disela dengan kejam oleh pria sejati yang kejam. Apa yang kamu tertawakan? Dengan wajah tersenyum, permintaan Anda pasti ada jebakannya. Petik 2. Tidak ada trik, sama sekali tidak ada trik, beraninya saya menipu leluhur saya. Lu Chen dengan cepat menjelaskan. Tidak apa-apa jika Anda tidak memiliki jebakan apapun. Apa permintaanmu? Mari kita dengarkan, kata orang sungguhan yang kejam itu. Para pembudidaya pedang dan pembudidaya perisai di luar semuanya bersaudara dengan saya,
dan mereka adalah tipe orang yang menjalani hidup dan mati. Mereka berdua telah memakan Juyung Wuo, dan ada kemungkinan untuk dinobatkan sebagai kaisar, tetapi Anda tahu konsekuensi dari dinobatkan sebagai kaisar selama periode ini. Jadi, saya ingin mencari tempat yang aman bagi mereka untuk dinobatkan sebagai kaisar, setidaknya tidak terancam oleh Kaisar Yi. Kata Lu Chen, kalau begitu, kamu menaruh idemu di kepala Lao Su. Orang asli yang kejam itu menatap Lu Chen ke samping. Kamu sekarang telah menjadi kaisar 3 kali, dan kekuatan tempurmu bahkan lebih kuat, Kaisar Sayap hanya akan semakin takut padamu. Kamu sepenuhnya mampu melindungi kedua saudara laki-lakiku. Lu Chen terkekeh dan berkata begitu. Bajingan kecil, bukankah ini jebakan? Ini lubang yang sangat besar, oke. Pria sejati yang kejam itu menatap Lu Chen dengan kejam, dan kemudian berkata dengan kejam, jika Xuan Tianzong tiba-tiba memiliki beberapa kaisar baru, kemungkinan besar itu akan terjadi. Kaisar Yi akan dibunuh dengan putus asa, lalu bagaimana saya bisa melindunginya? Anda mendorong saya ke dalam lubang. Petik 2. Tetapi di dunia ini, selain berada di sisi Anda, tidak ada tempat yang aman untuk dinobatkan sebagai kaisar. Lu Chen berpikir sejenak, lalu bertanya, mungkinkah tidak ada seorang pun di dunia ini yang menandingi Kaisar Yi kecuali Kaisar Agung? Memiliki, Wei Hao, Anda, saya, kanan, akulah Raja Sejati. Saudari, jangan berpura-pura menjadi cucu di depanku. Kamu adalah keturunan Zantian, dan pisau ke-8mu bisa membunuh Kaisar. Bagaimana nenek moyang tahu? Kamu masih berpura-pura. Apakah kamu benar-benar buta? Saat kamu membunuh binatang setengah kaisar dengan pedangmu, kamu menggunakan keterampilan tempur yang menebas langit. Nenek moyang benar-benar jeli. Zhan Tianzong menghilang sejak 100.000 tahun yang lalu. Saya tidak menyangka masih ada keturunan yang tertinggal. Sayang sekali keturunan Anda benar-benar tidak baik. Wilayah Anda terlalu rendah. Jika tidak, Anda akan mengaktifkan pedang ke-8 dari Zantian, dan Kaisar Yi akan menemuimu. Anda harus berlarian. Berapa banyak yang diketahui leluhur tentang Tianzong? Saya hanya tahu bahwa hanya ada sedikit keturunan dari sekte pemotong surga, tetapi kekuatan bertarung mereka sangat menakutkan. Jadi, saya masih relatif lemah, dan saya tidak dapat mengaktifkan pedang ke-8 Zantian, dan saya tidak dapat mengancam Yi Huang. Itu urusanmu sendiri, dan kamu harus berhati-hati. Jangan biarkan Kaisar Yi tahu bahwa kamu adalah keturunan Zantian, jika tidak, kamu akan mati lebih cepat. Bahkan kamu mengenali keterampilan tempurku yang menebas langit, dan Kaisar Sayap semakin mengenalinya. Jika tidak ada kecelakaan, Kaisar Sayap pasti sudah mengetahuinya sejak lama. Lalu kenapa kamu belum mati? Mungkin karena levelku terlalu rendah, sangat rendah sehingga Kaisar Yi bahkan tidak bisa bangkit, minat untuk membunuh. Itu sangat mungkin. Dikatakan bahwa kekuatan untuk mengaktifkan pedang ke-8 Zantian sangatlah besar. Hampir mustahil untuk menjadi raja sejati. Kamu harus dinobatkan sebagai kaisar. Orang asli yang kejam itu memandang Lu Chen, menggelengkan kepalanya lagi, dan berkata, kamu adalah raja yang sebenarnya. Ketika Anda menjadi kaisar, saya tidak tahu ini akan menjadi tahun monyet. Saat itu, keberuntungan kaisar sudah berlalu. Jadi, Kaisar Yi terlalu malas. Ini pasti alasan untuk membersihkanmu. Leluhur tua, kamu dan Yi Huang berasal dari era yang sama. Tahukah kamu bahwa Yi Huang telah merampas keberuntungan Kaisar Agung? Lu Chen tiba-tiba teringat kata-kata terakhir Dekan Buzu, jadi dia bertanya. Aku tahu, pada saat itu, keberuntungan Kaisar Agung masih dalam tahap awal, tapi entah bagaimana ia direnggut oleh orang itu. Awalnya, nasib Kaisar Agung selalu dikumpulkan di bawah kota Zhongshu. Setelah orang itu merampasnya, dia tidak tahu di mana dia menyembunyikannya. Kemudian, kaisar dari berbagai klan juga mencarinya, tetapi tidak menemukan apapun. Nasib Kaisar Agung tidak terkondensasi di tempat aslinya, dan waktu untuk terbentuk akan lambat. Orang itu Yi Huang mengulur waktu, jadi dia lebih siap untuk memperjuangkan takdir Kaisar Agung. Butuh 100.000 tahun bagi keberuntungan Kaisar Agung untuk dipadatkan dan dibentuk, dan itu akan segera lahir. Kebangkitan energi roh di benua Yuanwu adalah tanda bahwa Kaisar akan pindah, dan Kaisar dari ras akan keluar untuk bersaing. Jika tidak ada kecelakaan, permainan Kaisar Agung akan diperebutkan oleh Yi Huang terkuat, untuk membuktikan Dao. Demikianlah, kata orang jahat itu, mengapa kota Zhongshu selalu menjadi tempat berkumpulnya gerakan Kaisar Agung.
Lu Chen bertanya lagi. Keberuntungan udara di kota Zhongzhou adalah yang tertinggi di benua Yuanwu, jadi keberuntungan Kaisar Agung lahir di kota Zhongzhou, tetapi sulit untuk mengatakan apakah Anda meninggalkan kota Zhongzhou. Kata orang sungguhan yang kejam itu. Jadi begitu, Lu Chen mengangguk, juga sambil berpikir. Karena, dia memikirkan tempat tertentu dengan keberuntungan lebih tinggi, dan Yi Huang mungkin menyembunyikan Kaisar Agung Yun di sana. Oke, kamu sudah selesai mengunjungi pagoda Xuantian, kamu harus pergi. Pria sejati yang kejam itu melambaikan tangannya, dan berkata lagi, kedua bawahanmu ingin tinggal, jadi ayo tinggal, aku tunggu saja. Umat manusia membutuhkan lebih banyak penguasa manusia baru, jika tidak, bencana akan melanda dan mereka bahkan tidak akan memiliki kekuatan untuk berjuang. Petik 2. Terima kasih, Patriark. Lu Chen sangat gembira. Mereka berdua bukan murid sekte saya, jadi mereka tidak bisa memasuki pagoda Xuantian, jadi ayo berlatih di luar pagoda. Setelah pria sejati yang kejam itu selesai berbicara, dia mengulurkan tangannya yang besar, dan menembakkan ledakan energi nyata, mendorong Lu Chen keluar dari menara. Kemudian, pintu menara ditutup perlahan hingga tertutup. Para penggarap pedang dan penggarap perisai di luar dibiarkan berlatih di luar menara, dan murid Xuantian Zong tidak diperbolehkan ikut campur. Dari pagoda Xuantian, suara orang sungguhan yang kejam keluar. Murid itu patuh. Master Sekte Xuantian dengan cepat merespons. Saudaraku, kenapa kamu menahan aku dan Sang Guanjin? Fei Long bingung dan bertanya pada Lu Chen seperti ini. Tinggalkan kalian berdua di sini untuk menemani tuanku. Sambil tertawa, Lu Chen menemukan tempat di luar menara dan memasang tudung pelatihan di tempat itu. Dia sedang berlatih di menara, dan dia ditemani oleh bos super, jadi kita tidak membutuhkan kita sama sekali. Kata Fei Long, idiot, kamu dan Sang Guanjin yakinlah bahwa ada bos super besar di sekitar. Lu Chen berkata lagi, jika tidak, kalian berdua akan dinobatkan sebagai kaisar di luar, dan ketika kalian dimahkotai, kalian akan mati kapan saja. Yah, Fat Dragon tersedak, dan berhenti bicara. Karena, dia sudah tahu tentang Kaisar Yi, jadi Lu Chen tidak perlu menjelaskannya dengan jelas. Fat Long dan aku tinggal, bagaimana dengan Blood Mist Surafield? Sang Guan ingin bertanya, pertempuran di sana tidak mengharuskanmu, tugasmu adalah menyegel Kaisar secepat mungkin. Lu Chen menyerahkan cincin luar angkasa kepada Fei Long, dan berhenti mengatakan apapun, tetapi mengirimkan transmisi suara ke Fei Long. Ada beberapa rumput jantung laut di dalamnya, kamu dapat menyesuaikan aura tudung pelatihan sendiri, lalu kamu dan Sang Guanjin akan melakukannya diam di tudung pelatihan sampai mati, jangan menjadi kaisar, jangan keluar dari adat istiadat. Rumput hati laut adalah harta karun langka di laut terlarang. Lu Chen tidak ingin diketahui oleh Master Sekte Xuantian, jadi dia harus menggunakan transmisi suara. Setelah menyiapkan Sang Guanjin dan Fei Long, Lu Chencai memimpin Waner dan Ling Hua menuruni gunung bersama Master Sekte Xuantian untuk bergabung dengan alun-alun utama dan sebagian besar dari mereka. Tanpa diduga, ada lautan api di alun-alun besar, dan semua orang mundur dari alun-alun besar untuk menonton. Ternyata ada duel di sini, dan sepertinya hasilnya sudah diputuskan. Terlebih lagi, kedua pihak yang berduel tersebut tidak lain adalah Wan Yan dan Dou Wang. Wan Yan berdiri di lautan api, penuh luka, dan bahkan kakinya patah. Dia hampir terjatuh, semuanya ditopang oleh tombak. Dan Dou Wang bahkan lebih buruk lagi, berjuang untuk merangkak keluar dari lautan api, hampir terbakar menjadi minuman bersoda. Bagaimana situasinya? Lu Chen buru-buru bergegas ke lautan api dan mendukung Wan Yan. Dan di belakang, Waner segera menggunakan seni suci Tianlian untuk menyembuhkan Wan Yan. Saya menantang Raja Pejuang dan bertarung dengannya. Dia tidak dapat menahan lautan api saya, dan saya sedikit lebih baik. Wan Yan tertawa. Raja Pejuang sangat kuat, terlalu berisiko bagimu untuk menantangnya. Lu Chen melirik Wan Yan, dan berkata dengan marah, lupakan saja kali ini, jangan jadikan contoh. Wan Yan, kali ini tidak masuk hitungan, raja ini tidak siap, dan dibayangi oleh api langitmu. Pada saat ini, Dou Wang bangkit dengan terhuyung-huyung, dan berkata dengan marah, tunggu sampai aku sembuh sebentar, ayo bertarung lagi.